Ini keren ya. Ini salah satu permintaan lu ya waktu ngedesain deh. Iya, tangga muter. Jadi dia yang nggak makan tempat gitu. Cuman materialnya. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kita kali ini ada di rumah unik. Yang keren ini adalah bangunannya ini punya atap yang 3 biji, tapi dia dicor semua. Dan dia punya bukaan jendela-jendela yang tinggi-tinggi semua. Penasaran sama yang di dalamnya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama yang punya. Nih, yang punya nih temen gue nih. Hai Tasya, kamu kan jangan malu-malu sini. Oh, tentu nggak malu dong. Oke, nih, bagus. Tas, jelasin nih, ini rumah tanahnya berapa? Tanah sendiri, luas tanahnya 214. Oke. Bangunannya itu 126. Oke, dan ini yang ngedesain siapa? Oh, boleh sebutin ya? Boleh, Oh ya, Mas Riri. Oh, Halo Mas Riri. Tahun kapan nih waktu itu didesainnya? 2000 berapa? Oh, 14, oke. ya. Jadi ini didesain dari 2014 ya, tapi bentukannya udah modern banget kayak sekarang ini. Ini waktu ngedesain ini konsepnya apa? Waktu itu gue bilang ke arsiteknya itu, gue mau less maintenance. Oh, less maintenance. Minimalis, modern minimalis, dan kelihatan lega walaupun cuman segini. Kelihatan lega. Tapi ini waktu ngedesainnya berapa lama waktu itu? Ngedesainnya lumayan ngebut karena waktu itu zamannya gue masih kantor bolak-balik sama suami, terus jadi nggak ada, walaupun meeting pun jadi kayak oh ya kalau udah capek banget malam kalau ketemunya, weekend juga udah capek belum banget. Belum ada online meeting gitu belum ada ya? Belum ada banget. Oke. Terus habis itu ini kira-kira waktu itu ngedesainnya berapa bulan? Ngedesainnya berapa ya? Cepet ya, lumayan. Setahun lah. Iya. Ngedesain sampai bangun itu setahun. Karena memang ada salah kita juga, maksudnya kita sibuk, jadi kayak mau untuk kayak oh yang ini oke, ini ada perubahan segala macam, jadi ya emang Oke, tapi lebih banyak emang diserahin semua sama si arsiteknya mau kayak apa gitu. Gue mau lihat dong rumahnya. Ini soalnya jujur aja nih, dari pertama gue datang ke sini, gue bingung pintunya yang mana. Oh, oke. Iya, masuk dong. Ayo Pak Suami sekalian masuk. Silakan. Mas Boy, ini waktu itu, ini kan agak lucu ya, soalnya si pagernya ini nih ada pas banget di radius gini nih. Ini ada kesulitan nggak sama tukang besinya nih? Iya. Tukang las. Tukang lasnya ngomel nggak nih kira-kira? Iya, waktu itu ada beberapa tukang las, tapi ada yang sanggup, ada yang enggak. Terseleksi lah. Dia pinter bikinnya bisa cukup dinamis ya untuk dorong itu jadi bisa mengakomodir. Yang ininya yang gerak ya? Iya, betul. Wow, keren loh. Ininya jadi dibikin apa ya, nggak mati gitu loh, jadi dia yang gerak ya. Terus habis itu ininya dikasih konblok aja. Iya, konblok aja karena buat iniin air, ya, biar nyerap air. Boleh diceritain nggak? Ini tuh daerah sini tuh meliuk-meliuk gitu loh. Iya. Emang permintaan kah? Enggak, iya ini dari arsiteknya aja yang bisa bikin seperti ini, tapi memang waktu itu pengennya adalah memang udah antisipasi 2 mobil, jadi bisa nampung 2 mobil karena saya nggak mau taruh mobil sampai harus di luar gitu ya, mengganggu tetangga gitu. Jadi 2 mobil walaupun ada 1 backup di situ. Buat tamu lah ya. Buat tamu, buat apa, jadi nggak mengganggu. Terus ya udah dia dengan konsep dengan model tanahnya yang memang unik ya, dia bikinnya seperti ini untuk mengakomodir kebutuhan kami yang dengan 2 anak ya, keluarga dengan 2 anak ya. Oke, di situ berarti ada pintu masuk ke servisnya ya? Iya, ada pintu masuk servis gitu. Terus yang ini pintu masuk utama, menjamu tamu dari sini. Sama semuanya juga dibikinkan ada tempat untuk menaruh seperti mesin AC dan lain-lain supaya mesin AC di dalam supaya tampilannya itu kita nggak taruh ada kelihatan mesin AC dari luar gitu kan, seperti itu. Jadi ini aku masuk dari mana? Ya, masuknya sebenarnya ada 2 aksesnya biasanya. Kalau di sini menjamu tamu dari sini ya, aksesnya dari sini, jadi semacam kayak ini kayak amphitheater. Kayak amphitheater, betul gitu. Jadi betul amphitheater. Rencananya dulu kalau misalnya mau bisa
barbecue tahun baru, ada barbecue tengah-tengah atau di sana gitu, bisa ngobrol-ngobrol di sini gitu kan. Seperti jadi suasananya Bisa nyatu asri, lah ya. betul. Terus di sini dikasih lighting gitu ya buat. Iya betul. Jadi Ini biar konsepnya malam juga Tasya cakep ya? senangnya adalah indirect light gitu, jadi ditembak dari atas, dari bawah. Terus habis itu meliuk-meliuk gini emang permintaan sendiri atau? Iya, ini udah dari apa maksudnya biar ada dinamis gitu ya, ada dinamis aja konsepnya aksen. Dan ini kelihatan banget, ini bentangannya gede banget nih teman-teman. Jadi dikasih baja ya dia ya. Iya, baja. Ini kalau dilihat-lihat kalau nggak salah panjang ke belakangnya kayak hampir 11 meter kan? 12 meter 12 kayaknya sih. 12 ya? Kalau beamnya itu 12 meter. Jadi bener-bener satu baja gitu ya? Iya, betul. Karena ininya kan konsepnya high ceiling dan langsung dicor dari atas, jadi memang butuh baja untuk yang kuat nahan strukturnya gitu. Kalau enggak, kalau dia pakai beton mungkin dia bisa melendut, habis itu sini pecah semua nih. Betul. Karena di sininya langsung kaca aja semua yang bisa kalau memang ada acara ini bisa dibuka semua, jadi benar-benar betul. Nah di sini konsepnya sebenarnya kayak outside in, jadi ini nyatu gitu, pengennya nyatu dari luar, ini masuk ke dalam, nanti bisa diambil dari atas, jadi bentuknya terus keluar lagi gitu. Jadi memang ada lakukan. Jadi konsepnya ini dari kayu, terus ini batu sampai ke bawah, jadi terus nyambung lagi keluar gitu. Aku boleh dong masuk? Ayo, boleh silakan. Sebelum masuk kita copot sepatu dulu guys. Masuk ke rumah orang mesti sopan. Terus di sini ada open space. Iya. Yang dapurnya juga satu aja ya berarti ya? Ya, emang request ya kita ya, nggak suka ada dapur dua. Waktu itu memang butuh ada satu area, memang yaitu kesehariannya di situlah gitu. Jadi mulai dari masak, nyuci, karena saya juga seneng masak sendiri. Oh gitu? Iya, makanya kalau justru konsepnya itu waktu itu kalau lagi masak itu bisa ngobrol sama anggota keluarga di sini, masakin, bikin sarapan buat anak-anak, sambil langsung bisa nonton Dan bisa lihat TV. berita gitu kan. Jadi open space pengen emangnya. Iya. Ini Bukan open space, apa namanya? Iya open space. Open space ya? Ini plafonnya itu dia pakai triplek veneer yang dilapis melamik aja ya. Nah, oke. Dan dikasih U-channel nih kayaknya ya. Boleh nggak lihat daerah situ? Boleh dong. Hihi. Ruang ininya, ada beanbag ya. Pecinta beanbag kah? Siapa yang suka? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Terus habis itu di sini apa nih Mas? Emang di sini tempat kerja kah atau gimana nih? Awalnya bukan ya? Awalnya enggak, ini konsepnya sebenarnya dulu bisa berkembang kalau memang butuh kamar untuk misalnya kamar tamu. Kamar tamu ya? Iya. tamu atau orang tua yang kalau nggak terlalu bisa mobility ke atas gitu loh, tapi belum dibutuhkan sekarang. Tapi ini bisa berkembang menjadi Tutup di sini. Ya, ide awalnya pengennya tambahan in the future tuh ada pintu hidrolik sebenarnya, kata Mas Riri juga bisa gitu kan. Cuman karena kita tengah jalan, memang journey-nya memang kita harus pindah keluar Jakarta kan. Terus di sana kita sempat beli furniture. Ini terakhir yang kami pulang dari Singapura ini, furniture di sana kita bawa, dijadiin tempat kerja aja. Ini ya dari Singapura, ini dari Singapura. Kalau yang ini? Ini artworknya sebenarnya lucu banget, dan menurut cerita ini tuh diwarnai sama sekeluarga ya berarti ya? Bonding time lah ya ceritanya. Oke. Ini pokoknya belinya sebenarnya udah sketsanya udah jadi kan. Waktu itu abis jalan-jalan keluar gitu, terus udah gitu kita bawa, kita emang niatin ini harus jadi karyanya keluarga kita gitu. Jadi terus ngewarnainnya segala macem, masing-masing ada partnya. Paling lucu sebenarnya sih kejadian ngeframe-nya, karena kan nggak muat di mobil ya. Oh iya. Terus jadi gimana? kita pakai mobil yang SUV, terus ini kebuka gitu, kayak lagi di bak di mobil pickup gitu. Jadi kayak ada Aisyah, Mbak Emi lagi pegangin gitu kayak. Ini ada dari berapa coffee shop nih udah datengin nih?
nggak kehitung, nggak Mas. kehitung, ini nggak kehitung banget. Tapi ya apa namanya, ada perwakilan dari tiap Negara lah. paling kan tiap benua ada. Iya dong. Jadi kan memorizing ya kalau ada kayak gini. Tiap negara yang dokumento dikunjungi ya. maksudnya. Jangan. Kita belum pernah ke semua negara juga sih. Ini di sini ada apa nih, Tas? Di sini? Oh, semua lampu Ini kalau di Bawah. komputer itu control panel. iya kontrol panel. Oke. Lampu luar, lampu kamar mandi semua lampu. Semuanya ada di sini. Kecuali yang lampu ini ya. Oh, kecuali lampu ini. Oh ya, karena ini nextnya akan jadi kamar, Kamar ya. kan, makanya Oh, beda oke. sendiri. Tapi semuanya tuh ada di bawah sini, di sini lah. Iya, gitu. kecuali dapur juga. Dapur yang ini itu kontrol panelnya di sana. Oke, dan ini kamar mandi ya? Iya, kamar mandi. Oke, masuk ya. Pintunya Oh iya, pintunya ini dari finishing melamik lagi, tapi karena ini dibikin dari mungkin 10 tahun lalu, 14 tahun lalu kan ya Mas ya? 10 tahun yang lalu 10 kan? tahun lalu. Ini 10 tahun lalu itu handle-handle kayak gini tuh belum ada, jadi ini dibikin custom nih, pakai besi plat aja nih. Tapi finishing wood stainnya dibedain doang nih, dan ini hasilnya keren nih. Dia pivot doang ya, atas bawah. Terus ini di kamar mandinya, dia dipakein kaca sunblock. Ini langsung ke belakang nih. Jadi ini yang bagian sini nih dindingnya kaca tempered dikasih sunblock, tapi pemasangannya tuh kayak boven gitu. Jadi anginnya tetap ada tuh ke sana. Nah, yuk ke belakangnya si dapur nih. Di belakangnya dapur ini kayak ada taman kering ya. nggak ada. Sempet mau ditanemin tanaman, cuman mati terus karena kurang cahaya, kurang. Oke. Nah, ini si bagian buat naruh gudang nih ya. Udah, jadi basically semua bisa naruh. Ya ini kan setiap berkala kan harus di rumah kan harus di maintain ya. Betul, ada betul. Cat, ada tempat kebersihan, ini taruh di sini jadi nggak kelihatan dari luar. Oke, ini karena tampaknya tadi meliuk-meliuk, dia jadinya dindingnya Ngikutin juga ya. begitu ya, ngikutin ya. Oke, ini di dapurnya ini aktif nih. Iya. Aktif ini. Aktif setiap hari pasti masak di sini, Masak. bikin segala macam. Karena Aktif tapi rapi. Gue bingung. Kok rumah gue aktif? karena kalau punya satu dapur itu mengharuskan memang, apalagi dapurnya yang memang untuk di display gitu kan, jadinya Oh, iya, memang iya. harus rapi terus. Dan kebetulan memang yang masakin untuk keluarga bukan Mbak, tapi Sendiri. sendiri. Iya, Jadi iya. memang tahu kebutuhannya kapan ini segala macam, ya udah di sini. Boleh lihat naik ke atas? Boleh dong. Ini keren ya. Ini salah satu permintaan lu ya waktu ngedesain deh. Iya, Ngedesain ya? tangga muter. Jadi intinya yang nggak makan tempat gitu. Cuman materialnya, Pakai besi. materialnya sebenarnya ya ada plus minusnya sih. Pasti kan kosnya lebih murah, ya kan? Cuma berisik. Oh iya. Yes. Kedengeran nggak? Apalagi ada anak-anak kan. Oh iya, kalau anak-anak ya. Kalau bisa, tapi kalau udah gede kan nanti juga udah. Iya naik. sih, enggak sih. Tapi Mungkin suka sih. bisa direndam sedikit kalau misalnya pakai itu ya Do ya. Kalau misalnya lantainya pakai kayu mungkin dia lebih bisa kan? Tinggal ceplok gitu aja ya. Oh, Itu yang pintar interior tuh ngomong gitu. oh gitu ya. Wah boleh nih next ya. Boleh nggak naik ke atas? boleh silakan. Boleh dong. Nah di sini ada apa nih Tas? Service area intinya. Oh ini sama kamar mandi anak Kamar ya? mandi anak. Jadi ini kamar mandinya, terus kanan kirinya karena ini keluarga mandiri, jadi banyak tempat storage buat bebersih ya di sini ya. Yes. Oke, terus dan ini pelinnya itu dia pakai ucedel mungkin sekitar 3 cm nih guys. Jadi kalau misalnya pas ngepel nggak kelihatan nih. Ada kalau katanya kan orang-orang suka takut tuh kalau ngepel nanti masih bisa kena tuh di sini, dan ini terbukti tidak ada. Oh iya Tas, ini kalau dikasih skylight gini pro and cons-nya apa nih? Pertama, nggak tahu gimana cara ngebersihinnya. Kalau sesering mungkin tuh kurang ya, maksudnya kurang bisa dibersihin sesering mungkin satu. Terus berarti kan lebih high maintenance kan. Ya paling kalau misalnya kayak gitu paling kayak 3 bulan sekali suruh tukang naik ke atas gitu ya buat bersihin ya. Ya, which is nggak murah. Oh iya sih. Which is nggak murah. Terus panas. Oh. Kalau lagi panas-panasnya luar biasa panasnya. Tapi di atas ini udah dikasih kayak kaca film belum? Iya udah Oh, itu udah udah ya? pasti. Terus udah gitu pasti walaupun
Ini kan udah yang tadi diceritain sebelumnya kan tadi kan nempel banget. Oh iya itunya iya. segala macam. Jadi di desain awal itu sebelumnya tuh kacanya udah dibikin kotakan gitu ya. Pas ini kan semuanya tuh dicor nih atapnya. Itu tuh dia udah dibikin kotakan gitu buat si kacanya masuk. Tapi karena dibikin kotakan, jadinya tuh kurang ada space untuk memuai kacanya. Yes. Nah akhirnya digantilah dengan ditambahin besinya lagi di atas. Jadi dia ada di atas dan dikasih overlap gitu. Jadi itu udah nggak bocor-bocor lagi ya? Bocor enggak, tapi pasti ada tampias dikit kayak tampias dikit. percikan gitu pasti ada gitu. Pokoknya bukan bocor, percikan. Tapi kalau anginnya gede banget doang. Iya, ya kalau anginnya gede banget aja sih. Oke. Dan habis itu karena dia atapnya ini cor beton, jadi lampu-lampunya pun semua lampu-lampu indirect light gitu ya. Yes. Oke, keren. Terus yang ini apa? Ini kamar anak dua, ini master bedroom. Oke, ini berarti kamar anak-anak punya skylight sendiri ya? Iya, kan tadi ada 3. Iya, 3 atap itu ya? 3 prisma apa 3 limas itulah pokoknya. Apa namanya, ini si 2 kamar ini sama kamar sebelah itu sebenarnya punya satu kotak ini tapi atasnya si skylight itu. Jadi skylight atapnya itu satu tapi di plafonnya itu dibolongin ada kacanya ini dibuat 2. Dibuat 2. Oke. Lebih adem ini sih dibanding nanti lihat deh master bedroomnya kan langsung ya? Oh, jadi supaya adem sebenarnya harusnya dikasih jeda nih antara sky roofnya itu dikasih lagi. Jadi ada 2 kaca men. Jadi angin di bawahnya masih ada gitu loh, masih jalan. Oke. Terus boleh lihat yang ini? Yuk. Ini lantainya pakai kayu asli ya, parket kayu? Ya ini parket ya. Nice. Dan dikasih dividernya yang agak gold. Centil. Lihat dong yang ininya. Oh silakan. Ini kamar kosong sebenarnya, anaknya lagi kuliah. Oh iya, lagi kuliah ya. Nih. Oke. Ih, dia maunya serba putih ya teman-teman semua ya. Terus karena memang anaknya lagi sekolah, jadinya nggak di sini, jadi ya udah ditutup aja biar nggak bikin kotor. Dan ini ada sky roof-nya lagi. Permisi, masuk kamarnya ya. Silakan. Aku nyalain dulu deh, panas. Enggak sih, ini kok adem kok. Ya, karena dulu pakai nyalain. AC. Kalau lagi siang itu panasnya luar biasa. Memang ada nggak enak, ada enak dan nggak enaknya. Ini nggak perlu nyalain lampu. Oh iya. Sering-sering. Dari tadi gua nggak ngerasain ada cahaya lampu sama sekali ya. Emang bener-bener dari ini semua ya. Kadang-kadang bisa stargazing karena bulannya pas lagi di situ terus ada kalau malam enak sih. Jadi pas lagi tiduran di sini pas malam tuh bisa ngeliat kalau pas lagi bulannya di situ dan bintangnya emang dan kelihatan. nggak ada yang mendung gitu ya. Kalau mendung abu-abu semua ya berarti ya. Oke, ini berarti konsepnya nih ruang kerja dulu, abis itu lanjut ke tempat tidur. Requestnya Pak suami. Oh ini requestnya Pak suami. Oh jadi kalau misalnya sambil kerja sambil bisa ngeliat harus TV selalu juga. pakai nonton TV. Pokoknya suka banget nonton TV. Kerja harus pakai senang. Oke, jadi ini ruang kerja. Ini kabinet buat buku-bukunya ya, buat peralatan kerjanya ya. Yes. Wardrobe-nya boleh lihat nggak? Silakan. Oh, semi walk-in closet. Oke. Ini daerah buat meja riasnya. Iya, meja rias. Terus habis itu ini buat si walk-in closetnya. Walk-in closetnya dibikinnya yang kebuka ya, jadi tanpa daun ya. Iya. Jadi kalau misalnya suatu saat ini nanti mau ditutup sama daun itu juga bisa langsung lah ya. Bisa sih, cuman sempit kayaknya. Biar kelasannya lebih lega ya. Dan pengennya pasti ini nih requestannya harus kacanya ada di mana-mana. Jadi nggak perlu beli kaca lagi yang standing mirror gitu, nggak perlu beli lagi. Tapi lucu ya, jadi karena atapnya ini juga cor beton, jadi ada salah satu kesulitannya tuh adalah naruh lampu-lampu. Ini contohnya di sini, akhirnya lampunya dibikin yang built-in dari si lemarinya sendiri nih, karena dia nggak ada kan ini kalau misalnya beton kan lu nggak bisa masukin kabel-kabel kan, atau nggak pas lagi ngecor tuh udah harus langsung dicor dulu kabelnya kan. Yes. Nah ini sekarang akhirnya di furniture-nya itulah si lampu-lampu itu dikeluarkan. Iya berarti kalau misalnya pas malam ini rumah berarti nggak terlalu terang tapi cozy aja gitu ya, hanya di tempat-tempat tertentu aja yang emang butuh lightingnya yang kuat, baru ada lighting sendiri gitu. Oke, mau lihat kamar mandinya? Boleh, silakan.
Oh. Nah ini, boleh gue masuk ya? Silakan masuk. Oke. Nah ini untuk sinknya sendiri dibuat custom ya berarti ya? Jadi ini cuma cor beton doang, habis itu dikasih si homogeneous style 60-60 nih, dipotong dengan cara begini. Dan hasilnya modern untuk 10 tahun lalu dan tetap kelihatan keren di tahun sekarang nih. Cici, sini Ci. Lihat deh, di bagian sininya tuh dia bolong, jadi langsung dari taman samping itu kan tadi ya. Betul. Terus habis itu dia langsung ada akses udara langsung. Jadi rasanya juga kelihatan lega karena ini see-through langsung. Di sini dikasih triplek ya, habis itu dikasih kaca langsung aja. Dia bukan dinding nih. Ini kelihatan dari sini kok. Tangan gue bisa masuk. Hai. Dan di sini untuk si toiletnya sendiri dia terpisah nih sama showernya, jadi tidak saling mengganggu ya. Dan nggak perlu lihat-lihatan kalau lagi masa pribadi. Dan di sini nih ada si showernya. Tuh, ini tempat showernya gede banget dan juga dikasih unsur-unsur batunya. Tapi ada akses buat udara langsungnya di sini nih. Ini berarti waktu ngedesain itu kira-kira sekitar berapa tuh? Per meter perseginya aja? 800 kali ya? Oh, sekitar 800-an, tapi 10 tahun yang lalu ya? Iya. Betul sekali. Terus habis itu ini ngebangunnya sampai ngedesain itu waktu itu ngebut, jadi kayak 1 tahun ya? Iya, 1 tahun, kurang lebih sih 1 tahun. Jadi bisa dibilang mungkin 2 bulan ngedesain, sama 10 bulan untuk ngebangunnya. Ngebangunnya enggak, total ngebangun bisa sampai setahun lebih, hampir mau 2 tahun. Oh, dia ngedesainnya itu berapa bulan? Ngedesainnya ya di bawah setahun, cuman untuk sampai bangun, sampai jadi, itu hampir 2 tahun. Itu juga karena memang salah, kesibukan gue dan Pak suami. Oke. Ditunda-tunda terus gitu. Oke. Terus waktu ngebangun ini tuh ada dramanya nggak sih? Drama lebih ke ini sih kontraktor sih. Oh, oke. Apakah ada perubahan kontraktor nggak? Enggak. Oh, tidak ada ya? Ya, karena yang pernah gue ceritain, untuk dulu kan awalnya kan memang skema pembayarannya adalah syariah ya. Oke. Kontraktor syariah itu emang katanya harus khusus kan, karena mereka maunya begitu fondasi naik baru dia cair lagi kan. Dia ada sistem pembiayaannya dari syariah. Nah jadinya kebetulan memang kerjasama sama arsiteknya kalau nggak salah, emang ada kenalan jadinya pakai itu. Tapi memang kendalanya masalahnya adanya tuh di akhir-akhir sih. Oh, di akhir-akhir pas finishing berarti ya? Yes, jadi kan ketahuan tuh. Sebenarnya juga nggak ketahuan 100% sih, ketahuan ada yang kurangnya segala macam. Cuman memang abis itu ya udahlah, akhirnya kita iniin sendiri. Oh, take over sendiri buat bangun ya? Yang kurang-kurang kan banyak nih perubahannya, dari mulai lantai, dari ini, terus AC tadinya cuma 1, nambah lagi karena panas. Oh, jadi ada beberapa kerja tambah gitu ya? Kerja tambah yang kita pikirin sendiri, kayaknya ini mesti ini panggil tukang sendiri gitu. Oke, emang kalau misalkan emang lagi bangun tuh emang ternyata harus mempersiapkan juga untuk kerja tambah ya kalau misalnya rasa kurang ya. Dan itu kira-kira mungkin 10-20% gitu lah ya? Iya. Bocor-bocor juga mesti ditinggalinnya pas waktu lagi hujan kan? Iya. Ketahuan, oh ini masih ada ininya. Terus habis itu kalau nggak salah salah satunya juga ini ya, pas pemasangan untuk jendela-jendela ya agak lama ya dia ya? Iya, karena berat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 mati sih satunya, nggak bisa dibuka. Oh, jadi ada 8. Si ininya yang lama ya, tapi kalau yang ini, yang jendela-jendela lainnya lama nggak? Kamar. Oh, kamar. Karena kan gede juga tuh, terus yang kamar kan dibukanya yang sliding door kan? Iya. Sliding door. Ujung-ujungnya juga nggak pernah dibuka sih. Ya makasih banget ya Tas. Terima kasih sudah main-main. Iya, padahal nih kalau gua rasa nih kayaknya kalau bukan gua kayaknya nggak boleh ada yang main kesini nih gua rasa. Nggak bercanda. Udah sering. Ya udah sering ya ternyata. Oke, makasih juga teman-teman yang udah ngikutin kita episode kali ini. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe. Kita juga ada TikTok dan Instagram di @arsitekturindonesia. Belinda and Tasya. Bye.